Pernikahan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau gaib bersamanya. Bahkan banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin tanah air, salah satunya Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Presiden Soekarno. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang acap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di beberapa acara, salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno mengabarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu atau kerajaan atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno. Seperti dikutip dalam buku Bung Karno, Masalah Pertahanan dan Keamanan. Perkataan-perkataan Soekarno ini membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi di bibir pantai Cetepus, Jawa Barat pada 1960. Istana presiden ini dinamai Pesanggeran Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggeran Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Berdasarkan mitos yang berkembang, rupanya bukan Soekarno saja yang dikabarkan pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati juga diduga melakukan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul sebelum mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian tradisi ini pun berlanjut ke raja-raja keturunan Mataram Islam seperti Sri Mangkunegara IX dan Sri Sunan Pakubuwono XIII. Sebagian masyarakat mempercayai pernikahan gaib ini benar terjadi, tetapi ada yang tidak. Selain itu, kisah Nyi Roro Kidul dan Presiden Soekarno menikah dengan bangun istana. Banyak cerita yang menghubung-hubungkan Ratu Pantai Selatan dengan sosok sejumlah pemimpin di negeri ini. Salah satunya kisah Nyi Roro Kidul dengan Soekarno yang merupakan mitos paling terkenal. Seperti apa ceritanya? Legenda Nyi Roro Kidul begitu terkenal sebagai sosok yang menguasai pantai selatan. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan sejumlah fenomena di negeri ini. Maka dari itu, tidak heran jika Nyi Roro Kidul selalu menjadi perbincangan masyarakat dari zaman kerajaan hingga era modern seperti sekarang. Di antara sekian banyak cerita mengenai Ratu Pantai Selatan yang melegenda, terdapat sebuah cerita yang cukup menarik. Ternyata ada sebuah mitos yang menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan spesial dengan Presiden Soekarno. Hubungan Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acara. Misalnya dalam sebuah pidato di Istana Merdeka 17 Juli 1959.
saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seseorang raja, bahwa tidak bisa sesuatu negara di Indonesia ini menjadi kuat jikalau tidak dia punya raja kawin beristrikan Ratu Roro Kidul, kata Soekarno kala itu. Banyak yang menafsirkan maksud pidato dan sambutan itu adalah gambaran bahwa Indonesia bisa kuat jika menguasai lautan. Kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno, konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Diceritakan bahwa warga tepi pantai Cetepus, Sukabumi, Jawa Barat sering melihat Soekarno datang berkunjung ke kampung tersebut, hingga akhirnya pada 1960 sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir pantai Cetepus. Istana tersebut diberi nama Pesanggerahan Tenjo Resmi. Memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang, dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel megah itu sering dianggap sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu. Dikabarkan pula bahwa Soekarno sering mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon, pernikahan gaib itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Sebuah kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, semisal Sri Mangkunegara IX, dari Kasunanan Surakarta Hartiningrat dan Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkunegara. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan bahwa sebagai pemimpin mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan.